Jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas soal yang menghambat datangnya jodohmu. Kalau kamu merasa usiamu sudah di atas dewasa, tapi jodoh belum kunjung datang, sedangkan kamu sudah ingin mendapatkan pasangan dan sudah ingin menikah, maka tonton video ini sampai habis supaya kamu tahu apa saja yang menjadi penghambat kedatangan jodoh kamu. Tapi sebelum aku lanjutkan pembahasannya, kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Hambat kedatangan jodoh yang pertama adalah tidak mencintai diri sendiri. Yang aku maksud mencintai diri sendiri ini berbeda atau tidak sama dengan egois. Dan yang aku maksud tidak mencintai diri sendiri itu artinya sangat luas sekali. Ya, misalnya yang pertama dari segi fisik, tidak pernah merawat fisik sendiri, jarang mandi, jarang cuci rambut, jarang gosok gigi, dan lain-lain sebagainya. Dari segi kesehatan, tidak mau menjaga kesehatan, tidak mau berolahraga, terlalu banyak makan atau kurang makan, terlalu banyak tidur atau kurang tidur, dan lain-lain sebagainya. Dari segi perasaan, tidak bisa menerima diri sendiri. Mungkin dari bentuk tubuh yang terlalu gemuk atau terlalu kurus, mungkin dari warna kulit yang terlalu hitam atau terlalu putih, mungkin dari bentuk hidung yang terlalu besar atau mungkin juga pesek, atau dari segi pekerjaan. Tidak terima kalau saat ini bekerja sebagai sesuatu yang dia tidak inginkan, dan lain-lain sebagainya. Dan di sisi lain menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya saja ingin seperti artis Korea, seperti idolanya, dan lain-lain sebagainya. Dan di sisi emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya, gampang marah, gampang tersinggung, memendam kebencian, memendam dendam, memendam sakit hati, memendam kesedihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dalam tidak mencintai diri sendiri. Nah, kalau kamu ingin orang lain mencintai dan menyayangi dirimu, maka terlebih dulu kamu harus bisa mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri. Mana mungkin orang lain bisa mencintai dan menyayangi diri kamu, sedangkan diri kamu sendiri tidak mencintai dan menyayangi diri kamu sendiri. Penghambat kedatangan jodoh yang kedua adalah terlalu menyayangi dan mencintai orang tua dan keluarganya. Ada suatu desa terpencil, di situ aku menemukan banyak sekali perjaka tua dan perawan tua. Setelah aku selidiki, ternyata mereka yang kesulitan dalam mencari jodoh itu adalah yang terlalu mencintai dan menyayangi orang tua dan keluarganya.
Ada yang anak pertama sehingga dia harus membantu orang tuanya mencari nafkah dalam menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarga dan adik-adiknya, termasuk juga biaya untuk sekolah. Ada juga yang mempunyai orang tua yang selalu banyak masalah dan terlilit hutang, sehingga mereka harus selalu menyelesaikan masalah-masalah orang tuanya dan menyelesaikan hutang-hutang orang tuanya. Ada juga yang memang dia itu berhati baik, jadi mereka mempunyai kakak adik, mempunyai orang tua, mempunyai saudara, mempunyai om, tante, kakek, nenek, tetangga, dan lain-lain sebagainya. Yang selalu sibuk dan repot dengan banyak urusan dan banyak masalah. Sedangkan mereka belum punya istri, belum punya keluarga, belum menikah, belum punya anak, dan dasarnya mereka juga baik hati, gampang disuruh-suruh, gampang dimintai tolong. Jadi orang lain, yaitu orang tuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, tetangganya, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit manggil, dikit-dikit minta dibantu, dan lain-lain sebagainya. Juga yang kemana-mana membawa ponakannya. Mau nongkrong bawa ponakan, mau jalan bawa ponakan, mau ke rumah teman-temannya juga bawa ponakannya. Pokoknya sambil momong anaknya adik atau anaknya kakaknya. Karena si ponakan ditinggal kerja oleh orang tuanya. Pokoknya semuanya sudah habis untuk orang tua, keluarga, saudara, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sudah tidak ada lagi buat si perjaka tua dan si perawan tua ini untuk dirinya sendiri untuk mencari jodoh. Kalaupun ada yang ingin mendekati mereka yang ingin mendekati ini jadinya takut karena disangka sudah berkeluarga, sudah menikah, dan sudah punya anak. Mencintai dan menyayangi orang tua, keluarga, saudara itu memang sangat-sangat penting. Saling bantu-membantu dalam keluarga, saudara, dan tetangga juga sangat-sangat penting. Tapi kalau kamu melakukan itu secara berlebihan, maka semua itu juga bisa menghambat kedatangan jodoh kamu. Kamu juga berhak untuk bahagia. Kembali lagi ke bab pertama, kalau kamu harus mencintai diri sendiri. Yang ketiga adalah karena terlalu fokus dengan mengejar karir dan mengumpulkan harta kekayaan. Selain terlalu menyayangi dan mencintai orang tuanya, orang yang kesulitan dalam menemukan jodohnya yaitu orang yang terlalu mengejar karir dan mengumpulkan harta kekayaannya. Karena selalu disibukkan dengan pekerjaannya, pikirannya pun hanya fokus untuk pekerjaannya dan mengumpulkan harta bendanya. Kalaupun orang ini mempunyai pacar, pasti juga gampang putus karena tidak ada lagi waktu buat pacarnya karena selalu disibukkan oleh pekerjaannya dan tentu saja sangat pelit sekali. Ada di pikirannya cuma pekerjaan dan mengumpulkan harta kekayaan. Sukses dalam pekerjaan memang sangat-sangat penting. Mempunyai harta kekayaan yang banyak juga sangat-sangat penting. Tapi kalau kamu melakukan ini dengan berlebihan, juga bisa menghambat kedatangan jodoh kamu.
Sisihkan sebagian waktu kamu untuk mencari jodoh. Kalau kamu sudah menemukan jodoh kamu, maka sisihkan waktu juga untuk bersama pasangan kamu. Dan juga sisihkan sebagian harta kamu yang kamu dapatkan secara bekerja keras selama ini untuk membahagiakan pasangan kamu. Kan percuma saja menikah dengan orang yang kaya raya tapi kesepian dan sangat pelit. Penghalang jodoh kamu yang keempat adalah kamu terlalu fokus dengan satu orang yang membuat kamu tergila-gila, yang terus-terusan kamu kejar. Kan kamu sebagai manusia tentu saja kamu punya keinginan. Nanti kalau kamu punya jodoh, inginnya mendapatkan jodoh yang seperti apa? Misalnya ingin mendapatkan jodoh yang menerima kamu apa adanya, yang menyayangi kamu, yang setia sama kamu, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin kamu dalam keadaan tertentu. Misalnya saja kamu seorang pedagang atau petani atau nelayan dan lain-lain sebagainya. Dan kamu ingin mendapatkan jodoh yang menerima semua keadaan kamu itu dan beradaptasi dengan keadaan kamu. Nah, sebenarnya Tuhan itu mengetahui semua itu. Dan Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang terbaik buat kamu. Yang kamu inginkan dan yang kamu butuhkan. Tapi karena kamu terlalu fokus dengan salah satu orang yang membuat kamu tergila-gila dan kamu selalu mengejar-ngejar dia, maka jodoh yang seharusnya sudah datang jadi tertunda. Karena kamu fokusnya dengan salah satu orang tersebut, jadi kamu tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat kedatangan jodoh kamu. Iya, kalau orang yang kamu kejar-kejar itu adalah jodoh kamu yang sebenarnya. Kalau bukan, maka selama kamu masih mengejar-ngejar orang tersebut, maka kamu tidak bisa menemukan jodoh sejati kamu. Selama kamu belum bisa melepaskan seseorang yang kamu kejar-kejar itu tadi, maka kamu juga tidak bisa bertemu dengan jodoh sejatimu. Kalaupun kamu bisa menikah dan mendapatkan seseorang yang kamu kejar-kejar itu tadi, maka tidak lama kemudian pasti akan berpisah. Mengenal, mencintai, dan memperjuangkan seseorang itu memang harus kamu lakukan sebagai bentuk usaha kamu dalam mencari jodoh. Tapi kalau kamu berlebihan, kamu menjadi cinta buta, menjadi terlalu bucin, tergila-gila, dan terus saja mengejarnya meskipun dia sudah tidak mau sama kamu, maka inilah yang tidak boleh dan akan menjadi petaka buat kamu dalam mencari jodoh. Nah, itu tadi adalah penghambat-penghambat kamu dalam mencari jodoh atau penghambat kedatangan jodoh kamu. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.